Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Ini adalah video ketiga tentang silent treatment narcissistic. Bagi teman-teman yang mungkin baru mampir ke video ini, di dua video sebelumnya, saya sudah membahas tentang apa sih beda antara silent treatment yang biasanya dilakukan oleh orang normal dan silent treatment yang dilakukan oleh seorang narsistik. Kita bicara tentang betapa jahatnya silent treatment yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik. Dan kemudian di video berikutnya kita membahas tentang contoh-contoh silent treatment yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik. Nah, sekarang di video ini kita mau membahas nih, kapan gitu ya, atau alasan apa yang membuat seorang narsistik itu melakukan silent treatment. Ini perlu teman-teman ketahui sehingga teman-teman tahu gitu, ketika keadaan ini terjadi kepada kalian, kalian tahu bahwa silent treatment ini digunakan untuk memanipulasi kalian. Ya, baik. Mari kita mulai ya. Kapan silent treatment itu dilakukan oleh seorang narsistik? Yang pertama itu kisah klasik, guys. Silent treatment itu dilakukan oleh seorang narsistik untuk menghukum korbannya. Ini namanya punishing, gitu ya. Kapan dia menghukum korbannya? Biasanya tuh kejadiannya begini, guys. Ketika korbannya itu tidak mau atau tidak memberikan apa yang diinginkan oleh si narsistik. Termasuk tidak mau melakukan apa yang diharapkan oleh si narsistik untuk dia lakukan. Ini ketika terjadi akan menyenggol ego dari si narsistik, gitu ya. Karena kita tahu si narsistik itu punya ego besar di mana dia ingin punya kekuasaan terutama terhadap korbannya dia. Nah, ketika korbannya menolak melakukan apa yang dia inginkan atau yang dia harapkan, itu menyenggol egonya si narsistik. Nah, ketika ego si narsistik itu tersenggol, dia kemudian merasa saya harus memberi pelajaran kepada si korban, gitu. Dalam arti saya harus memberi punishment atau hukuman kepada si korban supaya si korban jangan lagi berani melakukan hal-hal seperti ini. Ini termasuk usaha si narsistik untuk menancapkan power atau kekuasaan dia terhadap si korban. Dalam arti, si narsistik merasa kalau dia tidak melakukan punishment atau hukuman ini, kekuasaan terhadap si korban itu akan semakin berkurang. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk proses devalue. Ya, kita tahu bahwa ketika narsistik itu sudah mulai bosan dengan korbannya, dia akan mulai masuk ke proses devalue. Di mana ketika proses ini terjadi, dia harus membuat si korban itu kehilangan kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri dan membuat korban itu merasa dirinya itu tidak berharga. Jadi, silent treatment ini akan dilakukan untuk membuat si korban itu merasa ketakutan, merasa tidak punya power, sehingga semakin lama si korban itu menjadi semakin merasa tidak berharga. Kenapa? Karena kita kan tahu ya, silent treatment yang dilakukan narsistik itu kan brutal sekali gitu. Dia bisa melakukan itu seolah-olah korbannya itu nggak punya harga sama sekali gitu. Dia bisa bikin korbannya itu memohon-mohon kepada dia, merasa ketakutan, merasa bersalah, sehingga pada akhirnya harga dari si korban itu ditentukan oleh si narsistik. Dan ini sangat favorit dilakukan oleh si narsistik pada saat proses devalue. Yang ketiga, merebut kembali kekuasaan. Jadi ini begini guys, untuk gampangnya, narsistik kan itu selalu ingin mengendalikan korbannya. Dia selalu ingin punya power, punya kekuasaan dari si korban, gitu ya. Artinya apa? Dia mau menentukan segalanya itu dari dia. Tingkah laku korban, apapun itu harus sesuai dengan maunya dia. Itu kekuasaan penuh dari dia. Nah, tetapi kita kan tahu ya guys ya, ketika kamu menancapkan kontrol kepada seorang korban, itu kan dengan seiring waktu, terkadang kontrol itu kan bisa melemah. Gitu. Ketika misalnya kalian di dalam cengkramannya si narsistik, kalian nggak berani misalnya punya keinginan sendiri, kalian nggak berani membantah dia, kalian harus selalu menjadi pelayannya dia, di mana semua kebahagiaan itu hanya milik si narsistik. Kan kayak gitu. Nah, lambat laun gitu ya, bila itu tidak dirawat bagi si narsistik, korbannya itu kan bisa pelan-pelan berkembang gitu ya. Dalam arti
ketika misalnya korbannya pelan-pelan mulai berani berargumen, berani punya keinginan sendiri, berani melakukan atau mencari hal-hal yang membahagiakan dirinya sendiri, gitu ya. Bagi narsistik, itu ancaman. Artinya bahwa si korban ini mulai lepas dari cengkeramannya dia. Nah, ketika dia melihat itu, dia akan melakukan silent treatment lagi, supaya dia bisa mendapatkan power itu kembali. Jadi si narsistik itu tidak ingin korban itu mendapatkan kembali kontrol akan kehidupannya sendiri, kebahagiaannya sendiri, sehingga ketika korban itu kelihatan mulai mengancam, dia akan men-silent treatment lagi si korban, sehingga korban itu akan kembali ke keadaan di mana ketakutan, merasa bersalah, memohon-mohon kepada si narsistik, dan pada saat itu narsistik merasa dia tetap punya kontrol dari si korban. Yang keempat adalah melarikan diri dari kesalahan. Ini kemarin kita ada bahas ya di video sebelumnya tentang stonewalling sebenarnya. Kita bicara tentang bagaimana kalian para korban narsistik tuh selalu bilang bahwa narsistik tuh nggak pernah bisa diajak bicara, Bang. Pasanganku tuh nggak pernah bisa diajak bicara tentang suatu hal, tentang suatu konflik, bagaimana menyelesaikan ini dengan baik-baik. Narsistik tuh nggak pernah mau melakukan itu. Kebanyakan korban merasa narsistik sifatnya begitu, tidak bisa diajak bicara. Yang mereka nggak tahu, si narsistik itu sengaja melakukan silent treatment atau stonewalling atau tidak mau membicarakan konflik-konflik yang ada, itu semata-mata karena dia tahu kalau itu dibicarakan, sebenarnya itu akan menelanjangi kesalahan si narsistik tersebut. Jadi narsistik itu secara penuh, secara sadar dia tahu apa yang dia lakukan. Dia sengaja tidak mau berbicara atau melakukan silent treatment duluan ketika dia melakukan kesalahan. Artinya, narsistik melakukan silent treatment ini karena dia pengecut. Dia tidak ingin kesalahan dia itu terungkap. Ya, oke. Dan yang terakhir, silent treatment itu biasa dilakukan narsistik. Kadang-kadang guys, gitu ya. Itu juga bisa menandakan dia itu lagi punya supply baru. Jadi sering terdapat kasus di mana narsistik itu melakukan silent treatment tiba-tiba, korbannya bingung, apa yang terjadi, apa salah si korban, tenggelam dalam ketakutan, dan kemudian mencari tahu apa yang terjadi, yang sebenarnya silent treatment itu dilakukan si narsistik untuk menghilangkan jejak dia, karena dia itu sedang sibuk dengan supply dia yang baru. Kalau di dalam pernikahan atau hubungan percintaan misalnya, ketika narsistik itu diam-diam dia udah punya selingkuhan, dia punya korban baru, dia bersikap seolah-olah ada konflik dengan pasangannya yang sekarang, si korbannya. Dan dia kemudian memilih melakukan silent treatment. Padahal konflik ini dibuat-buat. Silent treatment ini dibuat-buat untuk menyamarkan dirinya yang sedang asik dengan supply barunya. Ini yang kadang-kadang tidak diketahui oleh korban dari narsistik. Di video berikutnya kita akan bicara hal yang paling penting, yaitu apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi silent treatment dari narsistik. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.